Kaltara resmi berdiri sebagai daerah otonom baru di Indonesia, dan daerah ini unik, Bung, karena satu-satunya daerah yang kemudian menjadi satu komunitas terlengkap di Indonesia. Kenapa? Karena Kaltara punya komunitas masyarakat pedalaman, komunitas masyarakat perbatasan, komunitas masyarakat pulau terluar, komunitas masyarakat pedesaan, dan kita punya 447 desa, dan komunitas masyarakat perkotaan. Jadi bagaimana kemudian wajah negeri ini itu ada di Kaltara, bukan ada di Jawa. Mohon maaf sekali, karena dia yang paling depan ya. Karena betul-betul bersentuhan langsung. Dan di atas lagi ada Jepang, ada Korea, ada China, Tiongkok. Wah, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kembali kita jumpa di podcast Aspeksindo Menyapa bersama Membangun Maritim Indonesia. Sahabat Aspeksindo, setelah kita melakukan perjalanan dari Jakarta, kita juga sudah pernah ke Sulawesi Selatan, kita sudah pernah ke Bangka Belitung, kemudian kita lanjut di Kepulauan Riau. Nah, sekarang kita lanjut di bagian utara Indonesia. Di mana itu? Kita akan menyapa Kalimantan Utara. Ini adalah provinsi termuda di Indonesia. Nah, provinsi ini pernah menjadi heboh karena sempat menjadi sengketa ya. Sengketa ada 2 pulau yang pernah diambil oleh negara tetangga. Nanti kita bahas bersama tamu spesial kita, Bung Muhlis Ramlan, sarjana hukum, sarjana ekonomi. Gimana kabar, Bung? Baik. Muhlis? Baik, Bung. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita buka masker aja, Bung Muhlis ya, karena kita kan udah melakukan prokes ya, jaga jarak, dan kita udah antigen ya. Kita udah vaksin juga pastinya, ya dong, sahabat Aspeksindo. Nah, Bung Muhlis Ramlan ini, saya panggilnya Bung Muhlis saja ya. Ya. Nah, Bung Muhlis ini adalah Presiden Pemuda Perbatasan. Nah, ternyata Pemuda Perbatasan itu punya presiden. Beliau lah ini presidennya. Ya. Nah, yang kedua, beliau juga adalah salah satu tim gubernur untuk percepatan pembangunan Kalimantan Utara. Selamat, Bung Muhlis, sudah dilantik menjadi bagian dari tim gubernur untuk bagaimana memikirkan Kalimantan Utara ini, melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan strategis tentunya ya, untuk pembangunan di Kalimantan Utara. Dan saya pikir Bung Muhlis ini juga akhir-akhir ini bolak-balik Jakarta, Kalimantan Utara untuk bagaimana membahas beberapa strategi-strategi ya yang disiapkan oleh gubernur baru ini, karena ini kan baru gubernurnya juga belum nyampe setahun ya menjabat ya. Belumnya. Kira-kira 2-3 bulan. Iya, baru 2-3 bulan. Nah, tentu dia harus melakukan akselerasi untuk bisa keluar dari stigma sistem pembangunan yang sebelumnya memang di Kalimantan Utara ini sempat heboh karena ada ketidakcocokan antara pemimpin 01 dan 02. Saya kira sahabat Aspeksindo bisa mencari tahu itu. Tapi kita tidak masuk di situ. Kita masuk di bagaimana strategi pembangunan di Kalimantan Utara, khususnya di sektor maritim. Kenapa kita perlu menggali Kalimantan Utara ini? Karena Kalimantan Utara ini selain sebagai daerah yang paling utara di Indonesia ini, juga unik karena dia berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Sebut saja Malaysia. Di sana ada negara Malaysia yang sempat mengklaim ya, Bang Muhlis ya. Nah, bukan mengklaim lagi, malah sudah menjadi haknya ya. Nah, menjadi haknya. Nah, tentu ini kan kita tidak menginginkan persoalan ini kembali terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Brunei, kemudian ada Filipina, di situ juga ada Singapura ya. Kemudian China masuk ke atas lagi, ada Jepang dan seterusnya, negara-negara Asia yang lainnya yang tentu ini sangat seksi di mata internasional. Kenapa? Karena Kalimantan Utara ini juga termasuk sebagai jalur transportasi logistik
via laut, dan Kalimantan Utara sangat terkenal dengan transaksi, ya, transaksi banyak di situ. Situ pusatnya penyelundupan narkoba dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bung Mulis, sekian persoalan besar di Kalimantan Utara ini, bagaimana supaya bisa keluar dari persoalan besar itu? Ini cukup serius ini, Bung Mulis. Baik, terima kasih Bung Dr. Andi Fajar, yang saya merasa terhormat sekali ya bisa hadir dan berbagi cerita serta banyak hal yang mau kita bahas di kesempatan ini. Tentu Bung Andi Fajar juga sebuah sosok yang bagi saya tokoh muda Indonesia yang bisa menampilkan ragam menarik di Indonesia soal kemaritiman dan pulau-pulau terluar, dan Kaltara bagian dari itu. Bung Andi Fajar, 25 Oktober 2012 Kaltara resmi berdiri sebagai daerah otonom baru di Indonesia, dan daerah ini unik, Bung, karena satu-satunya daerah yang kemudian menjadi satu komunitas terlengkap di Indonesia. Kenapa? Karena Kaltara punya komunitas masyarakat pedalaman, komunitas masyarakat perbatasan, komunitas masyarakat pulau terluar, komunitas masyarakat pedesaan, dan kita punya 447 desa, dan komunitas masyarakat perkotaan. Jadi kelima komunitas lengkap di sana. Jadi komunitas kelima pedalaman, perbatasan, pulau terluar, pedesaan, dan perkotaan. Jadi ini contoh yang sangat menarik untuk menjadikan Kaltara sebagai pintu gerbang baik secara geopolitik maupun geostrategis di lintas Pasifik Utara Raya Indonesia. Karena memang secara perbatasan negara dia bersama dengan laut ya, dengan Filipina di bagian selatan, kemudian darat dengan Malaysia, kemudian juga Brunei maupun udaranya. Sehingga ini menjadi menarik karena orientasi Kaltara itu tidak lagi ke ke Jawa sentris, tapi sudah ke luar negeri. Sehingga kami di bidang percepatan hukum dan regulasi untuk membantu Pak Gubernur, Wakil Gubernur, saya kira menjadi satu tantangan besar bagi kami ya, Pak Bung Andi Fajar, untuk bagaimana kemudian wajah negeri ini itu ada di Kaltara, bukan ada di Jawa. Mohon maaf sekali karena dia yang paling depan ya. Karena betul-betul bersentuhan langsung. Ada kalau kita lihat di peta nanti dapur Malaysia. Coba ditampilkan deh petanya. Ada. Kita lihat kita buktikan ya bahwa memang Kaltara itu sangat mempunyai nilai strategis dan menjadi wajah terdepan negeri ini, karena bukan hanya ada jarak tapi satu kawasan dengan Malaysia. Dan ini menjadi satu persoalan yang kalau tidak diberikan perhatian serius, tentu kejadian-kejadian simpanan likitan akan terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Nah, ini yang menjadi titik tekan bagi kami di tim percepatan Bung Andi Fajar. Sekaligus saya juga di Presiden Pemuda Perbatasan, yang concern kita bagaimana kemudian pemerintah pusat ini paham betul bahwa wajah negeri itu bukan di belakang, tapi ada di depan, frontliner lah ya, bagi sebuah negara untuk kemudian menjaga nasionalisme, menjaga jangan sampai patok perbatasan kita berpindah atau bergeser misalnya, sekaligus bagaimana soal-soal identitas baik perdagangan, baik kemudian kemaritiman kita, kelautan kita dan seterusnya, itu betul-betul utuh sebagai bagian dari negara ini. Nah, kita ke depan akan mengejar Kaltara ya, akan mengejar masuk dalam 300 pelabuhan ikan internasional, karena ternyata sampai sekarang Kaltara tidak masuk dalam 300 kota, maksudnya? 300 kota pelabuhan internasional di dunia. Oh, jadi 300 pelabuhan internasional di dunia itu ada di Kaltara salah satunya gitu ya? Belum ada. Jadi yang ditarget dalam 1-2 tahun ke depan kita masuk dalam 300 itu. Karena yang saya tahu ada di sana Toli-Toli, ada di sana beberapa daerah Indonesia masuk, dan beberapa negara lain. Nah, sementara Kaltara ternyata adalah penghasil ikan terbesar di dunia, bahkan kita ekspor ke Hong Kong, ke Jepang dan seterusnya, tetapi kita tidak masuk dalam 300 kota pelabuhan ikan terbesar di dunia. Itu itu penting banget ya?
Jadi dalam perspektif kami di TGWPP yang membantu Pak Gubernur, penting sekali. Kenapa? Karena dia akan menjadi satu support sistem anggaran yang bisa masuk ke pendapatan daerah yang ternyata sekarang itu diambil oleh Surabaya. Jadi kan kita masuk Surabaya, packing cold straight di sana, lalu kirim ke luar negeri. Jadi Surabaya nggak punya ikan. Selama ini Regulasi semua lewat Surabaya ya. Jadi semua hasil laut itu harus ke Surabaya dulu ya. Baru ke tujuan internasional tadi ya. Oh. Berarti yang dimaksud tadi 300 pelabuhan internasional itu di Indonesia ya? Di Indonesia dan dunia. Seluruh negara, kita tidak ada... Enggak, 300 ini di mana ini? 300 pelabuhan ini Indonesia punya apa internasional? Internasional, seluruh negara-negara. Baik itu di Eropa, di Amerika, dan lain-lain. Nah, Kaltara kita mengejar target itu ke depan. Jadi, pertimbangan kami karena di tim percepatan memang banyak hal ya. Misalnya kita ke depan, sebelum berakhir periode pertama Pak Zainal dan Pak Jansen ini, kita berharap Kaltara sudah terang. Oke. Desa-desanya yang selama ini tidak ada listrik sudah terang, karena memang Bung Fajar kalau Tawau melihat sebatik itu kadang sedih juga kalau malam hari ya. Sebatik dengan? Sebatik dengan Tawau. Tawau ini Malaysia. Tawau itu apa? Tawau. Malaysia. Boleh kita lihat di peta, Bung Mulis? Tawau itu di mana tuh? Bisa ditunjukin nggak? Tawau ini di atas ya, paling atas di... Oh, Tawau ini yang putih ini ya, perbatasan ini Malaysia itu ya? Tawau, Sebatik. Sebenarnya Sebatik ini juga satu pulau dengan Indonesia. Di atas ini Malaysia, di bawahnya ini Indonesia. Ini yang disebut kadang ruang tamunya di Malaysia, dapurnya di Indonesia. Oh iya, kadang ada satu rumah itu dua negara ya? Negara. Nah, dapurnya. Oh, yang pernah jadi sengketa itu Sipa dan Ligitan itu di daerah Sebatik itu ya? Oh, dia masuk? Yang seharusnya itu masuk dalam Indonesia, tapi karena kita tidak kuat di mahkamah internasional, maka itu lepas. Nah, itu jangan lagi terjadi hal demikian, dan kita harus jaga betul perbatasan ini melalui pemerintahan yang kuat di bawah Pak Zainal dan Pak Jansen. Oke. Jadi kedepannya memang kita berharap satu, sudah tidak lagi daerah-daerah desa-desa di Kaltara itu yang tidak ada listriknya. Yang kedua, kita akan mengejar ketertinggalan tentang kelautan perikanan kita sebagai memang ikon Kaltara itu Bung Fajar ya perikanan. Jadi selain sumber daya alam yang begitu luas melimpah, saya kira sektor perikanan menjadi satu identitas provinsi ini yang harus kita kembangkan. Nah, kita juga akan membuat pelabuhan internasional perikanan yang itu menjadi kebanggaan tidak hanya Kaltara. Pelabuhan? Ikan internasional. Pelabuhan perikanan ya? Internasional ya. Oke. Khusus bisnis ikan di situ ya? Dan tidak ada kapal-kapal yang lain, misalnya untuk logistik, ya, itu nanti penumpang. Paket, ya. Jadi nanti berarti masuk yang dimaksud tadi itu ya, yang 300 pelabuhan itu ya, itu di situ juga. Pelabuhan kita mengejar supaya Kaltara ada kotanya yang menjadi salah satu pelabuhan perikanan internasional di dalam 300 negara-negara di dunia. Nah, itu kita kejar ke sana. Oke. Itu dananya dari mana, Bung Mulis? Saya kira pemerintah daerah dengan kekuatan pendapatan di daerah disupport oleh Kementerian Kelautan dan semua swasta ya. Jadi penting betul karena swasta akan kita buka selebar-lebarnya. Kita beri pertimbangan ke Pak Gubernur. Berarti ada itu ada cold storage-nya, ikan yang bertaraf internasional, kemudian packingnya, kemudian sampai pengiriman kapal-kapalnya, dan jalur internasionalnya Bung Fajar. Karena ketika Kaltara langsung ke Jepang, Hong Kong, Cina dan seterusnya, saya kira menarik sekali karena itu dekat sekali dengan perairan kita. Sehingga tidak perlu ke Surabaya atau ke kota lain, cukup di kita. Kemudian itu menjadi satu kekuatan bagi bangsa kita maupun provinsi Kaltara. Satu, yang kedua, saya kira selain dari desa-desanya, perikanannya, ke depan bagaimana pengelolaan katakanlah seperti blok minyak Ambalan yang sekarang masih menjadi pertentangan Bung Fajar, itu harus tuntas di pemerintahan sehingga tidak kemudian melulu kita mengharapkan atau kita berpangku tangan dengan APBN dan seterusnya, tapi bagi hasil dari blok Ambalan yang begitu dieksploitasi jangka panjang, saya kira itu bisa menghidupi rakyat Kaltara. Bung Andi Fajar itu hanya sekitar 700.000 dengan luas yang
separuh lebih Jawa, Pulau Jawa. Jadi Bung Wajar kalau di Kaltara itu dia setara dengan Banten, Oh iya. DKI Jakarta. Jadi luas wilayah Kalimantan Utara itu sama dengan jumlah total luas wilayah Banten, Dan DKI, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Barat, Jawa Tengah. Ya, karena dulu Bung Wajar Ah. begitu gabung Kaltim sebelum pisah ya, saya ingat saya waktu kita beberapa kali rapat di DPR, memang Kaltim Kaltara itu 1,5 Pulau Jawa plus Madura dulu. Maka begitu dia pisah, ini disamaratakan dengan provinsi tadi. Nah, kalau DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah itu ternyata kalau kita total itu kira-kira hampir 100 juta lebih penduduknya. Nah, di kita Kaltara itu cuma kira-kira 700.000. Itu hanya 700.000 seluas ini ya? Ya, dan Oke. Bung Andi Fajar yang lucu lagi, ini juga jadi satu bahan buat pemerintah pusat Oke. dalam rangka keadilan. Total perwakilan DPR RI, Bung Andi Fajar, dari keempat provinsi itu kurang lebih 250-an. Kita di Kaltara yang seluas ini itu cuma 3 DPR RI perwakilannya. DPR-nya cuma 3 ya? Cuma 3. Jadi kalau bicara asas keadilan sangat tidak adil. Bagaimana kemudian 3 DPR RI itu bisa menjangkau, memonitoring, memberikan pelayanan, membantu masyarakat yang seluas ini provinsinya. Benar. Apalagi kalau ada anggota DPR yang tidak aktif. Anggota DPR-nya cuma 3 ya? Iya. Harus menyentuh seluruh wilayah yang luasnya sama dengan Banten, Jakarta, Jawa Barat, plus Jawa Tengah. Jawa Barat, plus Jawa Jawa Tengah. Tengah. Luar biasa. Bisa ngos-ngosan ini. Jadi harus ditambah anggota DPR-nya ya? Saya kira demi keadilan dan untuk prioritas perbatasan Oke. terluar harus di atas 230 orang yang mengurus daerah. Walaupun itu nanti di undang-undang ya. Iya, Jadi, masalahnya gini Bu Mulis, review. anggota DPR itu kan tidak ditentukan oleh luas wilayah, tetapi jumlah penduduk. jumlah penduduknya. Saya kira pemikiran kami dengan Pak Gubernur kemarin perlu judicial review terkait Oke. dengan kebijakan ini. Berarti terus menjadi pertimbangan khusus itu ya, terkait dengan wilayah itu ya. Betul, bahwa bukan hanya soal jumlah penduduk, tapi luas wilayah menjadi satu hal yang keharusan bagi negeri ini untuk melihat bahwa bagaimana bisa mensejahterakan diri. Bayangkan ada tempat yang harus kita jangkau 2000 malam. Jadi kalau kemudian Bung Andi Fajar lihat di daerah Nunukan ini, Nunukan lalu tembus ke perbatasan di daerah Lumbis ya, di atas sana. Saat itu hampir 2002 malam harus menggunakan longboat yang jarak tempuhnya luar biasa dan kadang-kadang ada yang tenggelam karena arusnya sangat deras sekali. Sampai ke Nunukan. Kalau dia sakit harus ke Tarakan, nyebrang lagi ke Pulau Tarakan. Itu dengan speed kurang lebih 3 jam. Oh iya benar, berarti Tarakan ini sebenarnya dikelilingi laut ya? Laut semua ini. Bandara ada di Tarakan? Bandara internasional di Tarakan. Ibu kota provinsi di? Bulungan. Bulungan mana tuh? Oh kesini dong? Di Bulungan. Waduh. Berarti kantor gubernur di sini ya? Kantor gubernur di Tanjung Selor ya, Tanjung Selor. Nah di sini yang sangat luas, Malino. Dan juga dengan Malaysia dan Brunei. Ini ada manusia di sini, Bung Mulis? Ya, kalau hitung rata-rata penduduk yang luas wilayah sedemikian luas itu kira-kira satu rumah nanti 10-20 kilo lagi baru ada. Kalau rata-ratakan ya dengan luas wilayah. Mereka merata ya, tapi mencar-mencar ya? Mencar-mencar dan ya inilah saya bilang bahwa pemerintah pusat harus kemudian memberikan satu perhatian khusus ya, karena memang di sini ada pulau, ada perbatasan. Iya. Di pedalaman-pedalaman yang begitu luar biasa, kemudian pedesaan dan perkotaan. Jadi komplit Kaltara ini menjadi satu komunitas yang terlengkap di Indonesia. Secara geostrategis ini Bung Fajar, kalau kita mau ambil ke luar negeri ya memang lintas Pasifik Raya di sini. Ya kan di sini ada Malaysia, ada Brunei ya, Malaysia, Filipina, kemudian di atas lagi ada Jepang, ada Korea, ada China, Tiongkok. Wah luar biasa ya. Memang aksesnya lebih dekat lah ya kalau Tarakan ini Kalimantan Utara ini sebagai jalur yang perikanan internasional. Oke. Dan maupun perdagangan yang lain karena di sini tidak banyak juga hasil alam yang jadi kebanggaan Indonesia. Misalnya di Krayan itu ada garam di atas gunung. Oh ada. Ternyata kandungannya sangat terbaik di dunia. Garam di atas gunung. Garam di atas gunung dan itu kok bisa? Berarti ada laut dong di atas. Bagaimana ceritanya itu? Belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan kenapa ada garam. Itu di daerah mana Bang Mulis? Di atas
Gunung mana? Ini banyak banget gunung nih. Ada gunung apa tuh? Di Krayan sana. Itu memang dan itu sudah ke sana. Pak Gubernur sudah buktikan dan memang luar biasa. Nah, bagaimana pembuktian ilmiahnya ya tentu ada kajian betul. ada garam, ada padi dan seterusnya. Jadi beragam sumber daya alam Kaltara ini, belum migasnya ya. Itu sangat luar biasa. Jadi saya kira berarti blok migas itu ada di laut ini ya? Blok Ambalat. Blok Ambalat. Di daerah Nunukan ya? Oh, dekat dong dengan Malaysia ya. Jangan-jangan Malaysia nanti klaim, Bung Mulis. Ya itulah kemudian. Dan sampai dia misalnya satelit, dia nembak, oh ini dia berada pas di ternyata di daerah kita ini bahaya Indonesia ini mengambil minyak dari perut Malaysia gitu loh. Kalau zona Bung Fajar dia berada di dua negara memang. Maka sampai sekarang belum terjadi kesepakatan terkait dengan profit sharing. Sharing antara berapa Indonesia, berapa Malaysia. Ada nanti kayak gitu ya? Nah, kita akan gagas. Kaltara juga harus menjadi satu bagian yang penting terhadap pengambil keputusan tersebut karena dia akan memberikan efek yang luar biasa terhadap pendapatan di daerah. Jadi tidak berkaca dari Blok Natuna, kemudian Freeport dan seterusnya ya, dan beberapa kontrak karya masa depan misalnya, maka Kaltara harus menjadi peran penting. Kira-kira berapa yang akan didapat dari profit sharing tersebut ketika itu terjadi dieksploitasi. Jadi bukannya itu sudah mulai sudah mulai menjadi atensi pusat ya? Iya. Blok apa sih? Blok Ambalat. Blok Ambalat itu ya. Dan itu apa sih, minyak, gas atau apa gitu? Di sana ada minyak dan kemungkinan juga gas. Di laut gitu ya. Iya di laut. Berarti dia sekitar inilah ya kira-kira ya? Iya, di atas. Daerah Laut Sulawesi itu ya? Nah, di sini yang kemudian menjadi satu perhatian khusus kita Kaltara ke depan. Jadi selain desa-desanya kita benahi, kemudian perikanannya, kemudian ke depan adalah soal Blok Ambalat. Dan ini sangat negara itu sangat diuntungkan dengan eksploitasi Blok Ambalat karena menjadi satu kekayaan luar biasa untuk Indonesia ke depan. Nah, sehingga Kaltara tidak boleh dilepaskan karena itu berada di konsesi di Kalimantan Utara. Nah, nanti ada persoalan besar, Bung Mulis. Bagaimana memadukan ini potensi laut dengan tadi keinginan pemerintah provinsi ini untuk mengelola, menghadirkan semacam tambang di kawasan ini. Ini tentu butuh pemikiran yang holistik, Bung Mulis. Ya. Tapi jangan dijawab dulu, kita lewatkan yang satu ini. Ikuti dan sukseskan Musyawarah Nasional kedua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi keempat Aspeksindo dan Expo Pulau Pesisir. Nantikan live di channel YouTube Aspeksindo.